Selamat pagi, salam pramuka. Baik, selamat berjumpa kembali para sahabat kelas 8 dalam kegiatan KBM online bersama saya, Pak Ari. Nah, kali ini kita akan belajar bersama-sama dengan para sahabat kelas 8 dalam pendidikan agama Katolik dan budi pekerti. Nah, para sahabat terkasih, proses pembelajaran kita secara online ini akan berlangsung dalam 3 sesi atau 3 tahap. Kita akan awali dari tahap yang pertama. Ya, mari kita fokus, kita siapkan diri kita, dan kita awali dengan berdoa bersama. Doa akan Pak Ari pimpin. Marilah kita berdoa. Dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Datanglah ya Roh Pencipta, hati kami kunjungilah. Penuhi dengan rahmat-Mu jiwa kami ciptaan. Kau digelari penghibur, karunia Allah yang luhur. Kau hidup, api dan kasih, dan pengurapan ilahi. Di Kau sabta, karunia, dan tangan kanan ilahi. Engkau yang Bapa janjikan, Kau pergandakan bahasa, sinari hati umat-Mu dan curahkanlah cinta-Mu. Semoga Dikau kuatkan yang rapuh dalam tubuhnya. Buatlah kami mengenal serta mengimani terus Bapa dan Putra yang tunggal, dan Engkau Roh keduanya. Dipujilah Allah Bapa dan Putra yang sudah bangkit, serta Roh Kudus penghibur, kini dan sepanjang masa. Amin. Dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Baik, para sahabat kelas 8 terkasih, kita sudah bersama-sama doa, semoga kita semakin diberkati. Baik, kita lanjutkan kembali dalam rangka pendidikan agama Katolik dan budi pekerti bersama dengan program Rumah Ilmu. Ya. Nah, para sahabat terkasih, saat ini kita masih berada di sekolah di masa pandemi. Ya, tentunya kita rindu untuk segera berjumpa, berkumpul bersama-sama dengan para sahabat kita dalam kondisi normal. Tetapi kita harus sabar ya, karena saat ini kondisi belum memungkinkan dan kita masih tetap harus melaksanakan kegiatan KBM online. Tidak lupa Pak Ari mengajak kita semua untuk tetap menjaga protokol pencegahan terhadap COVID-19 dengan melakukan berbagai hal yang dasar, cuci tangan dengan sabun dalam air mengalir, kemudian memakai masker dan menjaga jarak, olahraga dan makan makanan yang bergizi serta istirahat yang cukup. Semoga kita senantiasa sehat bersama keluarga. Amin. Baik, para sahabat terkasih, tentunya pagi ini, saat ini situasi perasaan kita masing-masing berbeda. Ya, ada yang masih mengantuk, ada yang bahagia, ada yang sedih, ada yang marah, dan seterusnya. Ya, suatu yang normal. Tapi Pak Ari mengajak kita semua untuk tetap tersenyum, semangat, fokus, dan kita tetap bahagia.
ya, sehingga materi yang Pak Ari sampaikan dapat terserap dengan baik. Oke, siap ya. Nah, para sahabat terkasih, kita lihat tema sebelumnya, kita membahas tentang bab 4, yaitu konsekuensi pewartaan Yesus yang terdiri dari berbagai tanggapan terhadap pewartaan Yesus, sengsara dan wafat Yesus, dan kebangkitan Yesus. Nah, saat ini kita masuk ke bab selanjutnya, bab 5, yaitu peran Roh Kudus bagi murid Yesus. 5. Peran Roh Kudus bagi murid Yesus. Oke, kita lanjutkan ya. Nah, khususnya kita akan mendalami bab 5a, yaitu tentang Yesus mengutus Roh Kudus. Ya, mari kita siapkan hari kita fokus, semangat belajar, dan mari kita lanjutkan. Para sahabat terkasih, ini kompetensi dasar yang akan kita capai. Ada 4, para siswa bisa baca sendiri. Kemudian ada 3 indikator yang akan kita capai juga, yaitu menjelaskan siapakah Roh Kudus itu, menceritakan peristiwa turunnya Roh Kudus atas para rasul, menjelaskan peran Roh Kudus pada para rasul. Nah, kita lihat yang pertama. Dari peristiwa ini, hoax atau fakta ya, rumor atau kenyataan bahwa jadi saksi hukum itu kadangkala orang itu merasa takut ya. Masyarakat enggan jadi saksi ya atas sebuah peristiwa yang terjadi, khususnya peristiwa yang kurang menyenangkan ya, peristiwa yang membuat orang susah dan sebagainya ya. Mengapa? Karena kebanyakan pasti akan takut ya untuk terlibat dalam proses hukum ya. Karena kita juga punya kerjaan, kita punya kesibukan, nanti takut untuk diajak ke sana sini sebagai saksi ya, panggil jadi saksi ya. Nah, jika tahu kadangkala atau terjadi bahwa lebih baik diam ya, seolah ini sudah menjadi budaya ya. Banyak yang menghindar untuk menjadi saksi, padahal proses peradilan atau proses hukum butuh seorang saksi. Suatu kejadian, peristiwa itu butuh saksi yang untuk memperkuat ya. Nah, ini mengapa orang takut jadi saksi ya. Kita lihat kaitannya dengan materi kita pada kali ini. Apa itu kaitannya ya. Nah, baik para sahabat terkasih, banyak orang tidak berani untuk menjadi saksi. Biasanya hal ini karena mereka takut, kurang peduli terhadap nasib orang lain, tidak mau repot, tidak mau berkorban demi menegakkan kebenaran. Adanya sikap yang tidak mau untuk menjadi saksi yang jujur dan adil, ini bisa mengakibatkan atau mengorbankan atau merugikan orang lain. Karena ketidakmauan untuk bersaksi, orang yang seharusnya terselamatkan malah menjadi korban. Sebaliknya, karena kesaksian yang tidak jujur menyebabkan orang yang bersalah menjadi dibenarkan. Orang yang berani untuk memberi kesaksian biasanya adalah orang yang siap untuk menanggung resiko. Maka sedikit sekali orang yang mau memberi kesaksian. Ya. Bagaimana dengan kamu, dengan kita? Apakah siap dan berani untuk menjadi saksi secara jujur dan adil? Nah, ini kita refleksikan bagi pertanyaan kita. Ya. Nah, baik. Ini juga berkaitan dengan dasar Dharma Pramuka. Ya. Kalau tadi yang kita awali dengan doa pembukaan, kita tunjukkan sesuai dengan dasar pramuka yang pertama, yaitu takwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Kemudian berkaitan dengan menolong orang mau menjadi saksi juga
berkaitan dengan dasar dharma yang kelima, yaitu rela, menolong, dan tabah. Serta juga berkaitan dengan dasar dharma yang ke-9, yaitu bertanggung jawab dan dapat dipercaya. Ya, menjadi saksi yang bertanggung jawab dan dipercaya bahwa kesaksiannya itu benar. Ya. Nah, baik, kita lanjutkan. Para siswa terkasih, para sahabat terkasih, demikian sesi yang pertama ini. Semoga bisa menjadi pengantar kita untuk masuk ke dalam materi kali ini. Yesus mengutus Roh Kudus. Baik, kita akan melanjutkan ke sesi yang kedua, pembelajaran KP online mata pelajaran pendidikan Katolik dan Budi Pekerti kelas 8 ini setelah pesan-pesan berikut ini. Baik, selamat berjumpa kembali para sahabat kelas 8. Kita saat ini sampai di sesi yang kedua. Ya, kita tetap fokus untuk melanjutkan materi, masih dalam acara Rumah Ilmu, saling bantu, saling jaga, cari ilmu di rumah saja. Baik, kita lanjutkan ya. Nah, para sahabat terkasih kelas 8, mari kita bersama-sama saat ini mendalami kisah turunnya Roh Kudus atas para rasul. Ya, nanti ada 2 bacaan kitab suci yang akan kita bahas, yang kita baca sebagai dasar iman dari pertemuan kita, materi pelajaran kita pada kali ini. Nah, kita bagi nanti yang bacaan pertama itu didalami, dibaca, kemudian direfleksikan oleh siswa yang putra. Ya, yang bacaan pertama nanti didalami, dibaca oleh siswa yang putra. Kemudian bacaan kedua nanti didalami, dipahami oleh siswa putri. Ya. Jadi nanti kita akan saling melengkapi. Baik, kita mulai ya. Bacaan yang pertama ini diambil dari Injil Yohanes bab 16 ayat 8 sampai 15. Pekerjaan Roh Allah. Mari kita baca dalam hati dengan baik, dengan penuh iman. Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Baik, para sahabat kelas 8 terkasih, kita sudah membaca dari Injil Yohanes. Nah, untuk mendalami bacaan itu, kita ada pertanyaan, 3 pertanyaan yang akan kita dalami sebagai sarana untuk memperdalam Injil Yohanes yang baru saja kita baca. Ya. Yang pertama, Yesus menjanjikan apa kepada para rasul? Yang kedua, disebut dengan apakah Roh Kudus yang dijanjikan oleh Yesus itu? Menurutmu, mengapa disebut demikian? Yang ketiga, apa harapan Yesus tentang kehidupan rasul-rasul bila Roh Kudus ada dalam diri mereka? Pertanyaan untuk bacaan yang pertama dari Injil Yohanes. Baik, kita lanjutkan untuk bacaan yang kedua dari Kisah Para Rasul bab 2 ayat 1 sampai 13, kedatangan Roh Allah. Kita mulai ya, kita baca dalam
dimengerti dengan baik. Demikianlah sabda Tuhan, syukur kepada Allah. Baik, para sahabat kelas 8 terkasih, kita sudah mendalami bacaan dari Kisah Para Rasul. Ya, ini ada dua pertanyaan pendalaman. Yang pertama, tanda apa saja yang menyertai kehadiran Roh Kudus dalam peristiwa Pentakosta? Pertama, yang kedua, apakah Roh Kudus masih bekerja dalam gereja atau kehidupan orang-orang Kristiani zaman sekarang? Jelaskan dengan contohnya. Cukup dua pertanyaan saja. Nah, baik, sebagai penutup sesi yang kedua ini, Pak Ari akan memutarkan sebuah film singkat ya tentang gambaran peristiwa Pentakosta. Ya, semoga bisa memberikan gambaran dan iman kita tentang kehadiran Roh Kudus. Kehadiran Roh Kudus yang kita imani dalam tanda salib, dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus. Amin. Ya, juga dalam doa aku percaya. Aku percayakan Roh Kudus, Gereja Katolik yang kudus, persekutuan para kudus, pengampunan dosa, dan kehidupan kekal. Amin. Nah, para saudara terkasih, kita lanjutkan ya, kita lihat tampilan film ini, semoga bisa menguatkan kita. Lord Jesus promised us, saying, "You will receive power when the Holy Spirit will come upon you, and you will be my witnesses in Jerusalem, in all of Judea, and to the ends of the earth." Please, we beg you, Jesus, give us your Holy Spirit, because we can do nothing without you. Give us the power to carry your name to the ends of the earth. The Holy Spirit has been given to us. Ya, baik, para sahabat terkasih, itu film pendek tentang turunnya Roh Kudus atas para rasul yang kita tahu bersama dalam peristiwa Pentakosta. Nah, film singkat sebagai penutup bagi kita semua di sesi yang kedua ini, ya, kita akan lanjutkan pertemuan kita dalam perjumpaan KBM online Pendidikan Agama Katolik dan Budi Pekerti kelas 8 ini setelah jeda iklan atau pesan-pesan berikut ini. Kita akan berjumpa kembali dan jangan kemana-mana. Oke. Halo sahabat kelas 8, berjumpa kembali di sesi yang terakhir, sesi 3 dalam acara Rumah Ilmu, saling bantu, saling jaga, cari ilmu di rumah saja. Baik, kita lanjutkan di sesi yang terakhir ini, sesi ketiga. Sebelum kita akhiri, mari berikan beberapa hal untuk penegasan kita semua ya. Yang pertama, setelah Yesus disalib, wafat dan dimakamkan, para rasul mengalami kesedihan dan ketakutan yang luar biasa. Mereka sedih karena merasa ditinggalkan oleh gurunya. Mereka takut untuk memberi kesaksian tentang Yesus. Mereka senantiasa menantikan terpenuhinya janji Yesus
untuk mengutus roh penghibur, yaitu roh kebenaran. Ya. Kemudian Roh Kudus adalah roh kebenaran yang mengajarkan tentang kebenaran Allah, yaitu mewartakan tentang Yesus Kristus sendiri dan karya penyelamatannya. Roh Kudus adalah roh kebenaran yang menuntun gereja kepada kekudusan. Dengan hidup mengikuti tuntunan dan bimbingan Roh Kudus, maka setiap orang akan memperoleh keselamatan. Ya. Berikutnya, Roh Kudus adalah roh kebenaran yang menggerakkan, mendorong, menguatkan, dan memberikan semangat kepada gereja untuk berkarya dan mewartakan kerajaan Allah. Roh Kudus adalah roh kebenaran karena ia akan selalu membimbing dan memimpin kita menuju kepada seluruh kebenaran Allah. Roh Kudus adalah roh kebenaran karena apa yang dikatakan, apa yang didengar, dan apa yang diberitakan berasal dari Allah. Ya. Ini masalah dengan iman, kepercayaan Kristiani, iman Katolik. Ya. Nah, kerinduan para rasul akhirnya terjawab ketika ada dalam peristiwa Pentakosta itu, tiupan angin yang keras memenuhi seluruh rumah dan ida-ida api bertebaran hingga pada mereka masing-masing, lalu mereka dipenuhi Roh Kudus. Kita lihat Kisah Para Rasul 2 ayat 1-11. Ini membuktikan bahwa Yesus tidak pernah meninggalkan mereka, melainkan Yesus tidak akan senantiasa menyertai hingga akhir zaman, sesuai dengan janji Yesus. Nah, sahabat terkasih, penyertaan Yesus dalam Roh Kudus itu pula yang menguatkan iman gereja hingga sekarang. Dalam keadaan sesulit apapun, gereja tetap hadir. Gereja itu bukan dalam arti gedung atau bangunan, tapi gereja adalah kumpulan umat yang percaya kepada Allah dan Yesus Kristus. Ya, gereja tetap percaya bahwa Roh Kudus terus berkarya menguatkan iman umatnya. Kita lanjutkan. Mari buatkan skema seperti ini supaya lebih mudah dipahami. Dalam peristiwa Yesus disalibkan, wafat, dan dimakamkan yang kita bahas dalam materi sebelumnya, ini membuat para rasul ketakutan dan bersungut. Ya. Kemudian setelah itu dalam peristiwa kebangkitan Yesus ini membuat para rasul memiliki harapan kembali. Ya. Kita lanjutkan, kita lihat para rasul memiliki harapan kembali. Ya, apalagi diteguhkan dengan janji Yesus akan mengutus seorang penolong yang lain, yaitu Roh kebenaran. Ya, janji itu terpenuhi dalam peristiwa Pentakosta, yaitu peristiwa turunnya Roh Kudus atas para rasul. Ya. Berikutnya kita lihat dalam peristiwa Pentakosta, Roh Kudus turun dalam rupa atau tanda tiupan angin kencang, lidah-lidah api. Para rasul berbicara dan dimengerti, pembicaraannya bisa dimengerti oleh berbagai bangsa dan bahasa. Walaupun mereka berbeda bangsa, tapi bisa dipahami, saling mengerti. Dalam peristiwa pembaptisan Yesus, Roh Kudus hadir dalam rupa burung merpati. Ya, nah kita lanjutkan. Roh Kudus itu adalah roh yang dijanjikan Yesus kepada para rasul sebelum ia naik ke surga. Sebelum ia naik ke surga, peristiwa kenaikan Yesus ke surga, ya, kenaikan Isa Al-Masih. Ya. Baik, kita lanjutkan. Roh Kudus adalah roh kebenaran yang menuntun gereja kepada kekudusan, yang mengajarkan tentang kebenaran Allah, yaitu mewartakan tentang Yesus Kristus sendiri dan karya penyelamatan. Kemudian yang menggerakkan, mendorong, menguatkan, dan memberikan semangat kepada gereja untuk berkarya dan mewartakan kerajaan Allah. Karena ia akan selalu membimbing dan memimpin kita menuju kepada seluruh kebenaran Allah. Dan yang terakhir, karena apa yang dikatakan, apa yang didengar, dan apa yang diberitakan berasal dari Allah. Ya, baik, kita lanjutkan. Ini ada 7 karunia Roh Kudus, ya, yang bisa kita temukan dalam doa Santo Bonaventura. Nanti para sahabat kelas 8 tugasnya ini juga mencari 7 karunia Roh Kudus itu apa saja. Ya. Pengertian, beri bocoran 1, roh pengertian, dan lainnya silakan dicari sendiri. Ya, boleh tanya, boleh cari info di Google, ya. Cari di Google. Ya. Nah, baik,
Para suan terkasih, mari kita akhiri dengan refleksi pribadi. Kita duduk dengan rileks dan hening. Dalam keheningan ini, cobalah kalian merefleksikan kembali apa saja yang telah kita pelajari bersama pada hari ini. Kita telah mengetahui bersama bahwa Roh Kudus adalah Roh Allah sendiri yang senantiasa mendampingi kita. Sadarkah kita bahwa dalam hidup ini kita senantiasa dibimbing oleh Roh Kudus? Apakah kita akan bimbingan Roh Kudus? Percayakah kita bahwa dalam setiap kesulitan yang kita hadapi, Roh Kudus, Roh Allah sendiri selalu mendampingi? Konsekuensi apa yang seharusnya kita lakukan jika kita telah menerima bimbingan Roh Kudus? Ini refleksi bagi kita semua, dan kita sampai di penghujung perjumpaan kita dalam materi Yesus mengutus Roh Kudus atas para murid ini dalam tema bab 5a, dan semoga penjelasan Pak Ari bisa dimengerti. Kita tutup dengan doa penutup. Marilah kita berdoa. Dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa kami yang maha baik, kami bersyukur kepadamu atas segala berkat dan rahmat-Mu hari ini. Kami telah mengetahui bahwa Roh Kudus berkarya dalam diri kami. Ajarlah kami Tuhan, agar kami semakin mampu merasakan kehadiran Roh-Mu dalam hati kami, sehingga kami mampu untuk menjadi saksi di Kristus Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Baik, terima kasih untuk para sahabat kelas 8 yang sudah setia belajar bersama Pak Ari. Semoga dengan materi ini sedikit membantu untuk kita memahami, mengimani tentang karya Roh Kudus yang hadir dalam diri para murid Yesus, dan tentunya hadir dalam diri kita. Salam untuk keluarga di rumah, orang tua. Semoga kita senantiasa selalu sehat dan tetap semangat. Pada